Nah bikin film kedua itu pertanyaannya sekarang film apa kan gitu tuh. Nah akhirnya kepikiran karena gue mungkin orangnya kontroversial kali ya. Iya. Belum pernah ada orang yang berani bikin film PKI. Kecuali film G30 SPKI. Iya, tapi itu udah lama. Nunjuknya kenapa ke sana? Dia kan PKK tadi. Nah, kebetulan ingat pada waktu itu Pak Jokowi pernah ngomong, ya kan, tolong bikinkan film PKI untuk generasi milenial. Ini dia, gue bilang, ya kan. Tempat apa ini? Aku nyebutnya langit-langit surga. Jangan sekali-kali balik ke lahan ini. Memang salah mereka apa, Pak? Kita semua tahu kalau Celuring dan sekitarnya akan jadi milik PKI. Milik saya. Situasi bisa tambah rumit, Pak. Kumpulkan semua sahabat Ansor yang masih ada di Celuring. Kita serang PKI. Kabar spesial hari ini kita bukannya mau ngundang, kita mau menyidik, Pak. Jadi ini kita penyidik kita ini kan ya. Tapi luar biasa mau hadir di sini, dipanggil polisi aja nggak datang, dipanggil kita datang nih. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Sebutin dulu siapa tamunya. Nah, semua orang penggiat media sosial. Tapi harus lihat dulu, bukan hanya itu aja. Apa? Dia sekarang juga produser film. Makanya kita mau tahu perjalanannya. E-nya 3 tuh. Siska E-nya 3 tuh bukan dia. Bukan dia. Kirain dia. Iya. Yang film religi itu. Kok religi? Bukan. Oh iya. Katanya banyak ketipu main film religi. Iya. Karena sering oh my god. Nah, selalu ingat. Iya itu. Ya, Jadi ini Siregar. Ya. Kita tanya-tanya. Aku tanya dulu boleh? Boleh. Kang Dendi gimana? Dia dong. Dia. Yang Dendinya yang mana sih? Oh iya. Yang ini yang Siregar. Iya. Ini orang Batak tapi hidupnya banyak di Jawa. Aslinya Surabaya. Surabaya. Satu SMA sama temen-temennya. Ya kan? Kamu tak kenal tak? Tak kenal mah. Kamu tak kenal tak? Ini SMA 5 sama kayak saya, Surabaya. Oh, satu sekolah? Satu orang. Loh, enggak, maksudnya sama ini satu sekolah kan? Iya. Satu orang ini, Iya, satu orang. satu sekolah. Satu sekolah banyak, 300-an. Maksudnya alumninya sama. Ya, lahir di mana sih, Kang? Beda setahun. Medan dong, Medan. Siregar. Tapi itu ceritanya bisa di Surabaya itu gimana? Gak usah dilapin dong. Ini dong. Agak kotor. Ini dong. Gas. Ini dong. Iya, tadi udah ini. Barista baru. Oh, baru. Pokoknya Baru masuk. Karena pokoknya yang kotor-kotor saya lap gitu. Kok saya lihat? Saya lihat kok kotor. Ini ketahuan kalau saya ngeliat ini jalur baru tuh. Apa? Oh, ada jalur yang Ayo. Ya kan ada jalur ke D, ada yang H. Ya. Nah, ini jalur dasmu itu. Bukan dasko tapi dasmu. Nah, ini kita ngundang tuh biar ngobrol, bukan kita yang ngobrol. Iya, makanya. Kang, tiba-tiba bisa pindah ke Surabaya itu gimana, Kang? Wah, panjang itu. Dipendekin ya? Pendek. Oh, sekrian panjang. Sepanjang itu. Sepanjang. Itu ikut orang tua Ikut atau orang tua. merantau? Oh, ikut Ikut orang tua. Tugas di Surabaya, ya udahlah. Mulai SMA, terus kemudian kuliah udah selesai. Habis itu balik lagi ke Jakarta. Pernah pengalaman pernah jadi Penyiar di Suara Surabaya. Lu nggak usah gitu juga kali ya. Ngapain juga? Takut ganggu. bisa diambil, Mas. Bisa diambil. Tadi tuh saya janjikan seorang Denny Siregar tuh mau datang ke
acara kita Ya, ini kita ngomong. ngobrol serius. Serius Pak, jangan Ketemunya orang stres semua. Jangan bercanda-bercanda Ya, Pak. aku nggak ngomong kok bercanda. Iya, Ngomong aja enggak. jangan ganggu gitu. Makanya Pernah Kamu, Bar, lu juga pertanyaan yang berbobot. Ya sudah tadi, Iya. karir dulu awal. Karir. Nanti baru yang agak Iya. dalam tajam gitu mengenai dia kan lagi ngerjain film tentang PKI itu juga. Iya. Wah, kita Kopi apa? bentar Pak, saya mau ngobrol. Pak, ini kopi sudah saya siapkan. Udah jadi? Wah, sudah Cepat tahu. sekali ya. Ini instan. Saya juga bikin sendiri kok. Profesi yang pernah dilakoni apa aja? Penyiar. Penyiar pernah. Suara Surabaya berarti ya? Surabaya. Iya, 4 tahun. paling top di sana. Terus itu ada apa aja bisa Istana tuh juga ya. ada, Istana juga lumayan. Kalau mobil hilang, Nah. bisa sudah motor ikut hilang. Iya. Penyiar pernah. Penulis buku. Pernah. Buku apaan? Buku penyiar. Buku spiritual. Ah, masa yang benar? Serius. Ini betul. Jadi yang membuat saya kemudian kenal dengan Cak Den ini ada satu buku spiritual itu benar. Tentang Tuhan dan kopi. Coba cerita. Oh, tentang Judulnya. ada hubungannya emang kopi dengan Jadi itu mungkin pas waktu lagi sulit-sulit banget gitu ya, Den ya. Kan Hidup. gue pernah ngalami situasi yang paling bawah, minus nggak karu-karuan. Ya, nah itu udah. Bisa diceritakan gambarannya minus nggak karu-karuannya itu gimana? 12 derajat itu. Enggak, maksudnya keadaan. Keadaan Bukan itu. suhu, bukan. Oh, bukan. Biar saya bisa ngerasain, oh berarti saya lebih minus ya gitu. Maksudnya sebagai pembanding. Contoh minus yang Jadi ada pada masa gue itu kan sering ngopi. Ya. Ya kan? Ngopi itu kan kalau kita ngitung ngopi itu 45.000, 60.000 gitu ya. oke, Oh, kafe. bukan ngopi, sekali ngopi. Kafe, bukan kafe, kafe, kelas berarti kafe. ya. Ya kan? Baru kerasa ketika gue akhirnya bisa beli telur cuma setengah lusin buat keluarga 1 hari. Itu juga minjem duitnya. Oh berarti nggak bisa beli, jangan ngomong bisa beli, minjem. Minjem duitnya. Bener. Kamu sekarang gitu. Ini berapa puluh tahun lalu? Kan sebagai pembanding, nggak apa-apa. Berarti saya dalam masa seperti itu. Sebagai semangat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita merasakan kesedihan yang Kesedihan sama. yang ya. sama. Tapi kamu gitu. happy aja. Nggak sedih. Kan ada yang nampung, Pak. Lah, saya lagi kena. Itu Pak Minas, Ya. kemudian pernah merasakan sampai di titik Ya. seperti itu. Ya. Pekerjaan-pekerjaan apa aja yang Semua di luar. pekerjaan habis, nggak ada yang berhasil. Sekian tahun semua pekerjaan itu sama sekali gue nggak bisa berhasil, sama sekali. Maksudnya pernah jadi karyawan atau apa? Enggak. Karyawan pernah, kan keluar dulu lah sebelum akhirnya kemudian jadi pengusaha, sukses. Iya. Nah ketika sukses itu anjlok nggak karu-karuan, Oke. ya kan, sampai semua habis. Nah, dalam posisi sekarang saya nyebut nih, Lu berarti istighfar dong kalau nyebut. enggak. Kok malah jadi sedih? Sedih lu sih Bang. Kenapa jadi lu yang sedih? Karena dia berkaca sekarang. Iya, kayak gambaran saya gitu, enggak. Sekarang saya menyebutnya apa gitu? Misal penulis film sekarang juga, iya, bikin film juga, iya, penulis buku, iya, penggiat media sosial, iya. Nah, kalau Kang Denny sendiri sekarang kalau ditanya sibuk apa sekarang? Nah, ini. Kalau saya kan jelas. Produser dia sekarang. Sekarang apa sibuk apa, Pak? Kopi. Ini Untuk mengurangi kesedihan. iya, untuk mengurangi ini punya Bapak. Kira-kira Sebentar, senang sebentar. disebut apa nih, Kang? Sekarang nih. Nggak ada sih. Statusnya apa? Status berarti? gitu. Kan kalau kita nih, Bapak sekarang lagi sibuk apa, Pak? Status menikah pasti. Iya, Pak. Sibuk apa sekarang, Pak? Sekarang saya sibuk di Apa? ya sebagai lelaki panggilan. Nggak gini aja. Dia dong. Yang resmi formal itu di KTP status apa? Pelawak nih. Bukan pelawak dong. Apa? Kan karena pelawak itu karena terlalu ini apa? Terlalu Spesifik. spesifik Iya. gitu. Jadi dunia entertain, dunia hiburan. Entertainer. Ya, entertainer. Iya. Aku karyawan swasta. Nah, saya juga wira swasta. Kang Denny di KTP-nya? Wira swasta Kayaknya kayaknya. swasta lah. Wira swasta sama Paling kan? gampang. Saya wira negeri. Swasta. Wira swasta. Ya. Apa aku karyawan swasta loh. Bukan wira swasta. PT apa? Nah makanya sih karyawannya siapa? Kok nggak ada yang gaji? Gaji ya. Biar gampang doang. Biar gampang, Tapi Bar kalau kita lihat sosmednya Om Denny Nah. Sregar ini, dia menulis bionya hanya dengan satu kata, a dreamer, pemimpi. Nah, Kalau kita kan mimpi basah. Dia mimpi apa ini? Utopis. pemimpi gitu. Apa yang diimpikan sebenarnya, Kang? Banyak sih Bar. Banyak yang Apa ya? Gue juga nggak bisa
jelaskan secara detail. Ya cuma senang aja ngawang-ngawang mau ngapain ya kan. Nah sekarang gini, sekarang itu sudah seperti yang diimpikan apa belum? Belum sih. Masih banyak. Oh berarti masih banyak mimpi-mimpi. Mimpi lagi ngobrol, Pak. Mimpi lagi. Dulu itu kan ceritanya kan karena pertama kali ada Facebook tahun 2009 kalau nggak salah ya. Facebook. Nah itu semua mimpi-mimpi tuh bisa gue tulisin. Akhirnya nulis kan di Facebook nulis, lama-lama banyak yang baca, banyak yang komen kan gitu kan. Udah lama-lama punya kumpulan kan gitu. Nah itu jadilah satu buku. Judulnya Tuhan dalam Secangkir Kopi. Itu tadi. Tuhan dalam secangkir kopi. Inspirasi. Mendapatkan inspirasi ketika meneguk kopi itu ya. Nah itu buku ada yang baca nggak selain Anda? Ya, banyak ya, itu kan banyak. Laris justru. Laris. Awalnya di situ. Nulis, Nah itu menariknya itu nulisnya di mana? Di mana? Loh, kok malah tanya kita? Iya. Gua tak jelaskan. Oh, mau jelasin. Itu ada kalimat yang namanya bahasa Indonesia tuh retoris. Dia bertanya tetapi sebenarnya dia yang mau jawab gitu. Di mana nulisnya itu buku? Di warung kopi. Ya kan. Jadi dengan kopi 3.000-an. Di Surabaya itu banyak banget kan warung kopi. Banyak, isian itu. Terus kemudian minjem wifi. Itu betul-betul susah. Minjem wifi, nulislah. Masih di Surabaya itu? Masih di Surabaya. Masih di Surabaya lagi hancur-hancurnya. Ya kan. Malah kemudian akhirnya banyak teman ya kan. Aku dibilangin pada waktu itu ngapain kamu main Facebook ya kan. Di situ kan kayak nggak ada kerjaan. Ya memang gimana ada kerjaan. Namanya juga main kan. Gue mau kerja apapun nggak dapat apa-apa kan gitu kan. Ngerjain ini salah, ngerjain itu salah kan gitu kan. Nggak tahu pada waktu itu kayak emang diinjek aja, lagi diinjek aja tuh. Jadi dicoba lah ya. Iya, orang bilang sih dicoba. Kalau misalnya waktu itu main Facebook ya karena Tinder belum ada ya waktu itu. Micet juga belum. Kalau nggak main Tinder. TikTok Shop juga belum ada ya. Pikirannya yang gitu-gitu aja. Itu kalau nggak tak ajarin mana bisa kan. Gurunya Bapak gurunya berarti. Itulah awal sebenarnya sampai sekarang menjadi penggiat media sosial. Aktifnya aja sekarang di mana? Twitter sebenarnya sama bukan penggiat media sosial ya. Lucu orang-orang ketika bicara penggiat media sosial. Oh, Buzzer berarti. Bukan. Habis apa dong? Penggiat influencer. Orang yang aktif di media sosial itu apa sebutannya? Influencer, orang yang sering flu gitu disebutnya influencer. Influencer kali. Ya kalau influencer berarti mau sembuh. Gue sih senangnya ngomongnya sebagai storyteller kali ya. Jadi semua perjalanan narasi. Iya. Jadi pada waktu perjalanan susah dan bagaimana menghadapi situasinya itu ngobrol. Ya kan di Facebook pada cerita panjang. Bahkan pada waktu itu akhirnya ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta. Gue ketemu dia nih di kereta lagi susah juga sama. Salah. Tapi beda. Bapak punya susah. Nanti saya cerita. Tapi beda, saya walaupun susah, saya di kereta. Iya, beda. Karena Bapak pernah cerita kata saya itu memang lahir dari orang berada. Iya. Padahal ngomong gitu. Saya itu berada di lingkungan orang-orang susah. Beradanya itu bukan kaya berarti. Oh, berada di antara lingkungan susah. Sehingga beradaptasi. Iya. Adaptasi. Ini pernah lihat saya, cuma saya sendiri aja nggak lihat saya waktu itu. Saking susahnya. Saking susahnya. Ngelihat aja susah. Harus ngaca. Iya. Nah, itu terasah lah di Facebook itu. Facebook itu terasa di situ. Jadi kayak dialog dengan diri sendiri ya. ya. Dialog dengan diri sendiri, tapi kan kita pakai ini perumpamaan misalnya ketemu teman, dia kan begini. Supaya kan malu juga kan ceritakan susahnya kita. Iya. Ada seorang teman sedang susah. Biasa. Bahasanya analogikan. Dan gue jadi orang bijak di situ. Ya kan. Ada seorang teman sedang susah begini ya kan. Terus aku kasih tahu lah dia begini. Padahal semua dialog dengan diri sendiri. Sebenarnya refleksi dari diri sendiri. Tapi ini circle-nya agak beda dengan saya berarti kamu. Apa? Kalau untuk susah kan malu ya. Kalau justru aku, teman-temanku yang malu punya teman susah. Aku jadinya nyantai aja. Mereka yang malu gimana? Kalau kuliah sendiri kan nulis, jurnalistik. Enggak, ekonomi sebenarnya. Iya. Tapi hobi nulis sendiri itu ya karena ini memang mijet. Kalau ini mijet bukan nulis. Kalau nulis tuh gini. Ngetik. Nulis gini, ya. Ngetik maksudnya ngetik itu memang dasarnya hobi aja kan? Hobi.
Dulu kan pengen masuk IKJ sebenarnya. Jakarta dong. Iya, cuman sama bapak nggak boleh. Karena dulu itu orang tua tuh masih mikir gini, lu seniman mau makan apa? Ya, Jadi itu masih ada pemikiran orang-orang tua sama, dulu tuh orang tua begitu. saya juga gitu. Ya kan, akhirnya masuk Untak lah kan gitu kan, masuk kuliah tapi nggak pernah belajar. Itu sama dengan kayak politik dulu juga. Kalau lu kan seniman, lu mau makan apa? Kalau politik, lu politikus, siapa yang mau kamu makan? Kamu makan siapa? Gitu. Kamu makan siapa? Masa gitu? Iya bisa gitu. Bapak saya dulu nggak ngajarin gitu. Gimana bapak ngajar? Bapak saya kan nggak sempat ngajarin saya. Ya nggak usah diceritain. Udah nggak ada. Udah iya makanya nggak usah tapi- diceritain. Nah, tapi sebenarnya kadang-kadang ya, ini kita itu terlahir siapapun kan terlahir sebagai anak. Iya. Pasti kan? Semua. Kita punya orang tua. Kadang-kadang ini ngomong saya pribadi lah. Ada penyesalan ya ketika ini Serius ini? serius, Serius, justru iya. terasa ketika hidup saya susah. Ah. Itu ada penyesalan seandainya waktu itu saya dengerin nasihat bapak ibu saya pasti nggak akan seperti ini. Gitu. Kenapa lu nggak dengerin Bapak nasihatnya? sih Badung nggak dengerin. Makanya. Memang kamu Nggak nasihatnya pernah dengerin kayak emang. gimana? Nah, misalnya kamu kenapa seperti ini? Gimana itu jadi? Nah, makanya aku nyeselnya, wah ini nggak dengerin nasihat orang tua itu memang jadinya Lah, seperti ini. kayak apa sih nasihatnya waktu itu gimana? Lah orang saya nggak dengerin gimana? Kalau saya dengerin bisa cerita. Iya sih. Dia benar. dengerin. Sialan Kalau saya nggak dengerin kok ditanya nasihatnya gimana? Kemungkinan bapaknya ketika mengasih nasihat dia mute. Belum ada dulu. Oke, itu masih Surabaya pindah ke Jakarta. Ah. Tahun Tahun kapan? tahun itu, berapa? Kang? Tahun berapa itu ya? Ya pas ketemu aku itu Iya, awal-awal di kalau nggak salah Jakarta. 2010 waktu itu juga masih susah. Enggak, iya. enggak dong. Saya itu Susah. Enggak, lu 2006, 2007 lah mulai susah. Ah. 2010 susah banget. Apa yang menyebabkan dari Surabaya pindah ke Jakarta? Apa merasa di Surabaya ini suara-suara ini tidak terakomodir atau ya karir mentok di situ-situ aja? Apa yang menyebabkan pindah Jakarta tuh, Kang? Ya karena aku nggak suka kerja. Aku kan kerja beberapa kali di perusahaan. Oke. Nggak dapat. Gagal. Jadi maksudnya bukan gagal, tapi nggak dapat. Passionnya nggak ada. Passionnya nggak di situ. Jadi seperti orang Oke. rutin Iya. gitu kan. Ya, aku pengen bikin Jenuh sesuatu. jadinya. Ya, aku Oke. pengen kerja itu sambil main sebenarnya. Jadi nggak kerja, main. Mungkin ada oke. salah satunya mungkin karena radio. Radio kan ada suara yang namanya suara Surabaya. Surabaya, kan? ya. Surabaya. Datang ke Jakarta karena mencari suara kejayaan. Mungkin itu yang terjadi. Iya. SK. Ya kan jadi mencari kejayaan. Itu Oh, pindah memang Tapi ini agak aneh nih, nggak suka yang rutin ya. Biasanya orang itu kan nggak suka rutan ya. Bukan maksudnya kerja pagi pulang sore itu loh Pak, yang gitu-gitu. Lah di rutan malah nggak bisa bisa bertahun-tahun. Sama sekali, Nah, nggak iya. Nah, tahun berapa tadi? 2010. 2010 datang niatnya apa tuh waktu itu? Nggak ada. Datang aja nekat. Datang aja nekat. Nggak tahu belum ada Nggak pekerjaan tahu gitu. sama sekali. Waduh kalau ada. Terus perjalanan Menariknya itu kan karena di Facebook itu kan sudah mulai ketemu dan segala macam. Oke. Mereka bilang nginep sini aja deh, nginep sini aja. Jadi ya udah kemana-mana lah. Lontang-lantung selama sekian tahun. Berarti orang beruntung karena pada saat itu tidak kena operasi justisia. Karena datang ke Jakarta tapi nggak punya pekerjaan apa-apa. Oh iya, Disuruh balik lagi. Disuruh balik lagi. Dulu kena di tahun Iya. itu kena operasi justisia. Iya. Denda kalau nggak waktu itu. Ya itu kalau Untung saya juga selamat waktu Orang itu. lama. Orang lama ya. Iya. Justisia sekarang. Ada udah justisia. lagi. Iya. Nah, sekarang nggak ngerti dan Nggak tahu operasi justisia gitu. itu. Lari-lari sih ada, dulu. ini baru kita kasih informasi. Ada dulu istilah namanya justisia. Ya itu. Jelasin. Bapak dong. Mulai di titik. Nah ini gua Bunuh udah hujan. Ini Bar. Tik-tik Ada satu nama yang kemudian merubah banyak. Nah ini yang saya titik di mana itu? Coba tanya. Siapa? Ahok coba tanya. Nah, iya. Nah apa hubungannya titik kebangkitan Dengan Kang Ahok. Denny dengan Ahok? Ini menarik nih. Kok lu inget sih? Kan gue temenan. Tanya Ahok inget Jadi, Enggak. Ya, nanti diundang. jadi gue bikin buku itu Tuhan dalam Secangkir Kopi. Itu kan karena diambil oleh salah satu penerbit. Oke. Itu kan cuma dapat royaltis 6%. Itu juga dibayar setiap 6 bulan. Oke. Jadi meskipun bukunya laku, gue tetap miskin. Ada nunggu 6 bulan lagi. Iya. Nunggu 6 bulan lagi ada. Gue 6 bulan lagi gue makan apa kan Iya. gitu kan. Nah karena lagi miskin itu akan jalan-jalan ikut temen lah jalan kemana nongkrong. Nah tiba-tiba ada satu orang yang ngomong, Dan
pas waktu Pilgub DKI 2017 kalau nggak salah. Dan itu kan lu banyak tulisan tentang Ahok, kenapa nggak lu bukukan aja? Tak, kan gitu kan. Gue tawarin lah ke penerbit-penerbit itu. Ya kan, mau nggak? Nggak ada yang berani pada masa itu. Tentang Ahok, nggak berani bang, nggak berani. Sudah. Akhirnya gimana? Gue terbitin sendiri. Caranya apa? Gue cari teman lagi yang punya percetakan. Gue hutang ya. Gue hutang. Cetak aja dulu. Cetak aja dulu ya kan. Nanti gue bayar. Ya kan, dari hasil percetakan. Buku gue cetak 5.000. Dalam waktu 3 hari habis. Sold out. Laku. Cetak lagi ke dia, bayar lagi, cetak sampai total 50.000 kopi pada waktu itu. Sek, nafas itu langsung lega. Oke. Pulang bisa bawa mobil. Balik lagi. Masih Ini masih naik kereta. Masih naik kereta. Ya karena saya belum nulis buku. Iya, setelah itu nulis buku. Nah, saya prinsipnya saya nggak akan jadi penulis. Pernah Kalau saya pengen kayaknya malah justru banyak beli buku. Jadi pada waktu saya naik mobil, saya lihat Cak Lontong lagi di kereta lagi. Nah, itu baca buku. Kenapa saya memilih kaya lewat membeli buku? Kenapa? Karena dengan punya banyak buku, saya punya banyak halaman. Halaman saya banyak. Tinggal diurus sertifikatnya. Tinggal diurus sertifikatnya. Itu titik balik bangkitnya seorang Denny Siregar. Minimal kan gue punya sesuatu. Inspirasinya berarti dari Ahok. Kenapa Ahok waktu itu benar-benar menyentuh atau membuat semangat dari kaki? Pengennya sih nulis Ahai, tapi kan belum ada Ahai itu. Menulis Ahai nggak jadi ya. Kenapa tiba-tiba itu? Nggak tahu, karena kan banyak yang ketika gue nulis di Facebook tentang Ahok dengan kalau nggak salah peristiwa Pilgub DKI itu kan menarik banget kan, perang segala macam ya kan. Gue tulisan lah di Facebook ya kan. Akhirnya orang bilang gitu, gue kumpulin tulisan itu, terus kemudian gue bikin sebuah buku judulnya Semua Melawan Ahok. Ya. Udah laku banget pada waktu itu. Ya. Sampai akhirnya gue berhenti, udah selesai cetak deh, capek juga kan ngurusin ini. Yang menarik itu pada waktu itu ada juga seorang teman yang lagi susah, ya kan, rumahnya mau disita. Nah, gue bilang, gini deh, lu urusin deh masalah administrasinya, pengiriman dan segala macam, gue urusan marketingnya. Selesai rumahnya dari Ahok. Ahok itu cuma udah menolong 2 orang pada waktu dari buku Ahok, belum dari orangnya langsung ya. Nah sejak saat itulah mungkin titik di mana mulai banyak musuh mungkin yang nyerang nih. Mulai nih. Musuh udah banyak lah. Karena kan tahun 2012 ketika bangkitnya ISIS dan segala macam udah ngelawan mereka. Ya kan? Cuman kalau dulu kan ngelawannya kan nggak punya apa-apa. Jadi istilahnya kalau mati nothing tulus lah. Nothing tulus kan. Nothing Kalau tulus. sekarang nggak takut. Sekarang udah nggak takut. Makanya enak ya, posting ini udah nggak takut Pak. Udah aman gitu. Nah, mulai sering di dunia sosial media, nah cuitan-cuitannya itu sekarang, bukan sekarang, mulai dulu itu bikin rame di media sosial, di Twitter, heboh. Itu memang disengaja bikin keributan, nah, menyuarakan kebenaran aja. Enggak lah, Bar. Dulu itu kan karena gue besar di Surabaya ya. Remaja tuh di Surabaya. Terus tiba-tiba muncul yang namanya ISIS dan segala macam. Itu tuh musik gue nggak gini. Ya kan, pengalamanku dulu tuh nggak begini. Ya kan, dulu kan kita kan SD, SMP biasa aja punya teman Kristen, punya teman apa ya. Kalau tiba-tiba toleransi aman. Tiba-tiba ada orang yang bilang Islam itu paling benar. Lalu terus teman-teman gue yang Kristen mau diapain kan gitu? Harus bawa pukulin kan gitu kan, nggak bisa. Itulah mulai ngelawan mereka pada waktu itu kan gitu kan. Nggak gitu. Di ajaran agama gue nggak begitu. Dalam kehidupan remaja gue juga nggak begitu. Nah kan, aku takut kan anak-anakku nanti tuh hidup dalam masa seperti yang di Afghanistan, di Suriah. Padahal ada peristiwa Suriah kalau nggak salah. Aku nggak mau nolak. Itulah mulai bersuara. Mulailah bersuara. Ya ini ada satu fakta nih. Gue ketemu sama Mas Denny Siregar ini dalam... Di kereta. Bukan. Enggak dong. Itu nanti ketika dia sukses. Lihat lagi di kereta. Ketika kita udah sukses, masih ngeliat di kereta. Jadi waktu itu mungkin mau migrasi ya, karena capek nulis di Facebook. Kemudian coba gimana kalau ngonten di YouTube, kira-kira gitu. Itu tahun 2017. Bukan gitu. Bagaimana waktu itu? Jadi pada masa itu aku ngelihat bahwa anak-anak sekarang, ini kan gini, bahaya. Itu 2017 loh. 2017 itu ya. Bahayanya adalah ketika kelompok-kelompok yang intoleran ini mulai ngisi itu ternyata di usia 17 tahun, 13 tahun sampai 17 tahun. Rawan-rawan. Nah, anak-anak itu kan tidak membaca. Budayanya sudah tidak membaca. Facebook mereka udah nggak main. Akhirnya aku bilang, YouTube. Mereka nonton YouTube. Waktu itu ada Hatta Halilintar udah sekian juta. Oke, kita paksakan untuk bikin YouTube.
Nanti di dengan niat itu membentengi dari hal-hal seperti itu. Benar. Emang harus ada yang seperti itu. Nah, akhirnya kita pikirkan pada waktu itu, enggak, kita sudah bermain di audiovisual. Gagap bar pada waktu itu. Iya, kita muncul di TV itu kok keringetan tau nggak? saya Bukan gitu. Itu Ajis gagap itu. Tapi ini Ajis gagap. Tapi biar nanti di setel di insertnya. Iya, oke. Pertama kali, bukan ya mungkin di awal ya. Di awal kita mencoba ini Cak Den ini terjun ke dunia YouTube. awal ya. Awal. masih Masih ada di Masih YouTube. gagapnya tadi ya. Masih ada. Nih kita bisa lihat nih. Nih. Seorang teman bertanya kepada saya, Bang, kira-kira bagaimana nasib Indonesia ke depan? Saya bilang, lebih baik. Dia heran malahan. Kok bisa lebih baik? Sedangkan sekarang kita sedang dalam proses dibenturkan, mau dipecah belah. Ya, saya bilang lagi, begitulah cara Tuhan bekerja kepada kita. Sebelum kita diberikan tempat yang lebih baik nantinya, kita harus dilatih, diberikan kesulitan, supaya kita bisa lebih dewasa, kita lebih kuat, kita lebih mandiri. Banyak bangsa yang besar sekarang melalui proses kesulitan yang jauh lebih dahsyat daripada kita. Kita bisa lihat Iran, kita bisa lihat Amerika, kita bisa lihat Rusia, dan kita sekarang sedang mengalami proses seperti mereka. Inilah yang terjadi pada kita, dan kita harus optimis bahwa proses yang sekarang ini terjadi adalah proses untuk menjadikan kita bangsa yang lebih besar daripada sekarang ini. Seperti secangkir kopi, dia mengalami proses yang panjang sebelum akhirnya ada di depan saya ini. Angkat dulu secangkir kopinya. Ada ya? Lucu banget. Oke. Wah, itu tadi tayangannya. Itu awal-awal berarti masih awal-awal Ya, ya. memang awal banget. ya memang awal itu semua aja ngalami ya. Kamu jangan sok Kang Denny juga dulu iya. awal-awal pertama kali di depan kamera TV pasti ngerasain hal yang sama juga. Grogol dulu ya. Gas. Ya. Tapi aku memang ke Jakarta pertama kali ke Grogol. Iya, masih ada Grogol. stasiun TV yang di Grogol tuh. Siar. Sampai sekarang udah ya expert lah ya di dunia sosial media. Nah ini pesan terakhir, bukan pesan ya. Oh, kok pesan terakhir? Bukan pesan-pesan, maksudnya gini. Nakut-nakutin. Hebat. Menurut Kang Denny nih, bahayanya sosmed sekarang, apalagi di dunia politik, kemudian mengenai isu-isu agama, dan juga manfaatnya apa yang harus diperhatikan menurut Kang Denny nih? Sosmed itu bahayanya doktrinasi itu yang, ya kan. Jadi kalau dulu mungkin doktrin itu orang per orang atau di sebuah komunitas misalnya ya, tapi dengan sosmed itu doktrinnya meluas, melebar, ya kan. Kan ini bahaya. Masif ya, bisa masif, masif. jadi masif. Sehingga banyak orang-orang dulu kalau nggak salah zamannya Ahok itu ada yang kumpulan anak-anak yang bunuh Ahok, Ya. itu kan ngeri banget tuh. Ya, Iya kan. Dari mana mereka bisa begitu? Didoktrin berarti Didoktrin kan itu. melalui media sosial. Harusnya ke dokter ya, bukan ke doktrin ya. Kan untuk menyembuhkan mereka yang sakit-sakit itu. Oh, Doktrin iya. itu maksudnya dokter ahli khusus cacing, kombantrin. Doktrin. Dokter khusus kombantrin. Doktrin. Itu 6 bulan sekali minumnya. Oh, nanti. Memang iya. Dan yang salut dari Kang Denny, benar-benar getol memerangi itu. Sampai pernah bikin, hal ini tweet-tweetnya kontroversial, pernah bikin yang namanya kaos pemburu kampret. Nah, itu apa yang dituju dengan kaos pemburu kampret? Itu iseng aja kan? Itu iseng-iseng aja pas waktu Pilpres 2019. 2019. Kan dulu kan ada kampret versus cebong. Mainan kita aja sih sebenarnya, ejek-ejekan aja lah. Oke. Kayak aku bilang Iya. kampret kan Oke. gitu kan. Terus aku bilang gue cebong. Itu aja. Udah yang fun-fun aja sih. Fun-fun Makanya aja sih politik sebenarnya. sebenarnya dipakai fun-fun aja ya. Cuman orang-orang tuh kadang-kadang, oh itu kebencian, itu Iya. fun aja. Kita dulu kan sering tuh Iya. waktu
SD, SMP kan ngatain biasa gitu. Oh berarti kamu ngatain aku anjing tuh santai, santai gitu ya? Enggak, kalau itu kan fakta. Fun dong, bercanda gitu. Bercanda. Ya maksudnya faktanya terjadi. Oh iya. Maksudnya tidak ada niat apa-apa gitu. Dan kita harus bikin politik yang kan kamu nggak marah juga kan? Enggak. Malah anjingnya yang marah kamu samain. Nggak terima dia. terima. Oke. Padahal dulu tuh fun-fun aja. Iya, Cuman iya, karena iya. nggak tahu ya, media sosial itu kan jadi sensitif orang-orang ya. Wah itu ujaran kebencian. Padahal kita biasa-biasa aja tuh. Karena kan sudah ada memang ITE itu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita undang-undang, hukum atau aturan itu tujuannya pasti benar karena memang kita itu kan hukum positif ya. Kalau nggak ada aturan kita akan nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Tapi kadang-kadang aturan itu ada yang juga yang memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Nah itu yang menurut kita itu yang jadi rancu. Ada agendanya di belakang itu yang jadi Nah permasalahan. kayak dulu kan aku punya teman ya, mungkin sama ya waktu SMP. Aku juga punya teman. sama. Satu sekolahan. Waktu SMP kan kita bilang, "Woi, Ucrit, Cuplis kan biasa kan." Iya, manggil nama bapak, manggil nama Nah, udah sekian tahun ketemu lagi dipanggil Cuplis tersinggung. Nah, sekarang kita ngomong secara fisik aja body shaming. Body shaming. Iya kan? Padahal dulu kan ngatain temen tuh, mohon maaf nih, gendut. Ya kan biasa aja. Yang jadi tersinggung sekarang. Tapi sekarang Itu kayak lagu Tulus. Apa? Dia menceritakan kalau dia dulu gendut, dia buat iya, lagu ada. Gajah. Ada. Itu bahwa dulu itu buat dia ini, tapi ternyata itu berkesan untuk dia sehingga itu yang mempererat di antara mereka dengan teman-temannya. Dia bikin lagu sequelnya itu yang tentang dia berlemak itu, lagu Gaji. Oh Gajah dari Gaji. Iya. Jadi mungkin sebenarnya kalau kita ngeliat Warkop dulu, itu kan ada Slapstick. Iya kan slapstick, ada yang jadi Ada- orang Batak Iya. kan gitu kan, ada yang jadi orang Sunda. Kebayang kalau misalnya masa sekarang itu udah masuk Iya, penjara udah. kali teman-teman. Sama di kalau sana. dulu pelawak-pelawak tuh grup itu memang selalu menghadirkan orang-orang yang dengan karakter karena mau dibentur-benturkan secara budaya. Karena kita tuh banyak sekali budayanya. Benar. Makanya ada yang mewakili Batak, Benar. Ron-ron. Dan biasa aja kan Den dulu. Iya, Dulu, justru itu yang menjadikan mereka ceng-cengan Iya, gitu. iya. Jawa dengan Sunda. Tetapi itu justru Iya. yang mengakrabkan. Sekarang malah dibilang penghinaan suku lah, Iya, itu. penghinaan inilah. Iya, Kan semakin banyak batas-batas sensitif karena mewakili banyak-banyak suara gitu kan. Benar. Nggak ada kepentingan lain aja. jadi itu. nggak lucu lagi kan kita jadinya. Jadi nggak fun. Makanya dari tweet-tweetnya itu sekarang Kang Den ini berusaha membuat iklim politik yang walaupun kita berseberangan, walaupun kita berbeda, tapi fun gitu Fun ya. aja Makanya kadang sebenarnya. ngecengin Permadi Activate itu dengan fun juga. fun aja. Aktivis. Enggak, sekarang kan agak ngantuk sih. Lambat banget. Enggak, tapi yang merah apa Permadi yang hijau? Yang merah. Ah itu cepet ngantuknya. Yang forte. Ya, Permadi Activate. Dengan fun kan Itu ya. fun, itu fun aja gitu. Itu fun. Biar Kita juga nggak serius kok untuk taruhan 50 juta. Iya. Meskipun kalau kemana-mana buat tagih juga. Tapi intinya adalah melihatkan, aja, fun. mari kita berpolitik, Betul. apa namanya di dunia sekarang fun aja Fun gitu. aja. Jangan Dan faktanya memang gua, Mas Denny ini Iya. dengan Permadi itu berteman. Berteman, Kami itu berteman, berteman. berteman. Oh masih Iya, mau? ya kan saya kalau sih Abdel enggak. silakan. Kalau Anda sih oke, tapi kalau saya sih enggak. Ini kita lagi ngalusin. Bapak yang bikin Bapak salah. sih. Provokator Bapak. Bapak kan nggak tahu jalur apa. Itu dia. Nggak dapet jalur masalahnya, dia benci. Gitu. Ini kita ngomong jalur dia kesel lagi. Nah, sekarang kita ngomong yang dunia entertain aja. Oke. lah. Jadi Contohnya. Siregar ini kan sekarang kita tahu bukan terjun sebagai ini, tapi di dunia perfilman. Nah, itu mulainya kapan? Jadi gini, dulu itu ada seorang sutradara bikin film animasi. Sutradara. Iya, namanya Terus dari nama sendiri menurut saya bertentangan. Kenapa? Lah masa ada darah pakai sutra? Bukan. Bukan. Ini Pengatur laku. Iya. Pengatur lagu. Animasi. Iya. Pengarah acara. Ya. Terus sekarang lagi bisa. Bukan, ada sutradara buat film animasi. Dia bikin animasi anak-anak. Tapi animasi anak-anak ini bicara tentang agama. Oke. Ya kan? Anggaplah keislaman kan. Oke. Gitu kan. Tetapi busananya tidak mencerminkan Islamnya Indonesia yang Melayu. Iya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Oke. Ya kan. Judulnya saya nggak perlu sebutkan. Di situ saya protes keras. Keras banget di Twitter. Yang denger siapa keras-keras waktu Oh itu? banyak. Nah, maksudnya Oke. keras itu secara substansi, Bukan volume. rafia. Bukan volume.
Itu tanpa Dan ini keras protes tadi. yang didengar kemudian secara serius di Oke. industri besar ya. Ya. Langsung tes. Das saya teriak. Hati-hati, negara kita itu dalam mode ya kan akan mau diambil alih oleh kelompok intoleran. Oke. Nah, kenapa kamu yang padahal agamanya juga beda? Ya, bukan agama Islam kan gitu kan. Jadi dia lagi nggak ngerti sebenarnya. Si sutradara ini ya Si maksudnya. sutradara ini. Nggak ngerti. Tapi dia bikin sebuah film animasi anak-anak dengan konsep yang jauh berbeda dengan anak-anak kita dulu tuh. Unyil, ya kan? Si Huma. Aci. Bahkan Upin Ipin itu Oh, iya. lebih Indonesia Indonesia. sebenarnya ya kan Ya, dibandingkan Melayu film lah itu. dia. Oke. Ya kan? Aku protes, aku bilang film itu adalah media propaganda. Betul. Ya kan? Jadi kalau kamu tanpa sengaja membuat sebuah film, ketika kemudian itu meledak menjadi trendsetter, anak-anak cucu gua nanti akan berpakaian seperti itu. Dan itu aku tentang. Pakaian kita Islam Melayu itu pakai sarung, pakai kopiah biasa kan gitu. Dari dulu kita lihat tiba-tiba kita seperti pakaian Afghanistan, terus kemudian Taliban kan gitu kan. Wah, itu bahaya. Ya. Kita pernah mengalami situasi di mana di sekolah negeri itu orang nggak pakai jilbab. Iya kan? Karena waktu kan? dulu belum sampai ke arah sana. Tetapi yang membuat perubahan itu budaya itu menjadi jilbab di sekolah negeri itu siapa? Sinetron. Ya kan? Sinetron itu menampilkan banyak hal sehingga kemudian menjadi budaya. Yang dulunya 5% yang berjilbab di sekolah negeri sekarang 5% tidak berjilbab. Dan bukan masalah jilbab, kita harus menghargai jilbab. Iya, Itu masalah tekanan-tekanan sosial dari orang, dari guru ya kan. Iya. Bahwa kalau kamu nggak pakai jilbab, Akan begini. Maksudnya pemaksaan yang Pemaksaan. tidak boleh Oke, itu. oke. Dan Tapi ini melalui kejadian pengertian. ya, di Jogja bukti. Gak usah di Jogja. Anakku pulang nangis karena dia tidak pakai jilbab dan dicengin sama gurunya. Sama kayak anaknya Anak kamu. nonton di mana tuh? Iya, Nangis kamu juga ya? juga nangis. Wah, aku malah 3 hari 3 malam nangis. Disuruh pakai kerudung aja nangis. Iya, makanya. Gimana? Aku udah sabarlah Don. Anaknya laki. Emang anaknya laki. Iya, makanya nangis. Ya nangis lah kan laki-laki ini perempuan. Oke. Doktrin-doktrin yang Jam terselip dalam propaganda berupa film, hiburan Iya. itu yang sekarang bahayanya di situ. Betul. Orang tidak lagi Enggak, kalau sekarang menurut saya sih sebenarnya makom itu harus naik. Kalau dalam beragama, makom itu harus naik sebenarnya. Cuman prosesnya itu yang harus betul. Karena jangan sampai kita naik, tapi nggak ngerti ya seperti apa. Ya, akhirnya ada. itu yang keblinger namanya. Ya kamulah disalah-salahkan. Wah, udah. Kalau Lu itu kafir sebenarnya juga lu, bukan gitu. hanya di masalah agama, apapun. Apapun. Ilmu apapun kalau Sama. naik dengan sendirinya, belajar dengan sendirinya belum tentu benar itu sesuai bahaya. jalurnya ya. Dan itu terus digaungkan sekarang melalui berbagai media termasuk film. Jadi Kang Denny ini filmnya tidak sembarang film karena menurut saya. Bukan yang film tiba-tiba film-film romantis yang asal jual. Apa sih sebenarnya yang mendorong bikin film yang nggak biasa itu? Enggak, awalnya itu kan gara-gara berantem itu di Twitter. Oke, gitu kan. Keras banget di Twitter. Iya. Ya kan? Terus ada yang nyentil seorang teman juga bilang, karya itu dibalas dengan karya. Ya. Ya kan? Bisa. Itu menarik banget gitu loh. Ya kan? Ini nggak bisa ditantang nih orang ini. Iya, ya kan? Aku bilang, oke, gue bikin film. Gimana caranya? Ya kan? Duit nggak ada sebesar itu untuk bikin film. Tadi katanya udah nggak ada lagi duitnya. Untuk bikin film tuh beda. Beda ya. Beda ya. Bener-bener. Kalau untuk bikin buku tuh perlu duit. Iya. Kalau untuk bikin film, duit. Berubah. Panjang. Ya udahlah. Oke, ya. Saya ngubungi beberapa orang yang saya anggap dia pengusaha gede ya kan. Gimana gue pengen bikin begini Oke. ya. Ya dia punya konsep yang sama lah, visi yang sama. Ya kan. Oke Den, taruh sekian Oke. ya kan. Dah, bikin film tentang anjing. Duh, Selamat ada ya. filmmu. Kenapa kok tiba-tiba filmnya film anjing? Judulnya apa ya waktu Keterlekatan itu, Kang? anjing dengan manusia. Karena anjing itu kan binatang yang paling setia. Iya betul. Iya kan. Jadi gue pengen bikin film sesuatu, nggak pengen bikin film horor, nggak pengen bikin film apa. Maksudnya di sini menggambarkan hubungan seseorang dengan anjingnya. Betul. Iya kan. Judulnya Jadi, apa waktu itu, Kang? Marley judulnya. Marley, oke. Ya, Marley itu nama Nama anjingnya. Anjingnya Oh, itu. Ih, iya, bagusan nama dia dari Itu masih bisa ditonton di Netflix tuh. Enggak ada. Bukan Nggak pakai ada ya. Netflix di mana Netflix? Enggak pakai Netflix kalau ada juga. Kan Netflix. Pesan yang ingin disampaikan di Marley itu adalah Keterlekatan dengan binatang Ya, maksudnya sih. maksudnya ketika kemudian kita bisa dekat dengan binatang, kenapa kok kita ada hubungan dengan sama manusia tidak bisa Seperti itu. seperti itu? Ini Kita satir itu sih message. menurut gua. kalau dengan binatang aja kita bisa mengerti, Betul, kenapa dengan sama manusia kita kok Tapi nggak ada bisa satu hal yang mengerti, aneh gitu loh. juga.
Ini Tapi persis kalau kayak Marley. Maksudnya hubungannya. Film Marley, Ya, hubungannya. katanya Kalau itu. ngelihat fenomena yang sekarang gimana? Ketika Agat di American Got Talent yang menang itu justru anjing, bukan orang. Padahal American Got Talent itu seharusnya talentnya adalah orang. Iya. Walaupun di situ ada keterhubungan. Iya. Itu akan menjadi sebuah apa ya namanya kontroversi juga. Iya. Beberapa orang ribut itu. Iya. Iya, Mengenai kok juaranya anjing gitu. Anjing banget kan itu. Anjing itu. Kalau menurut saya, ya itulah kalau fair, kalau sesuatu itu objektif, ya hasilnya kita tidak perlu mempertanyakan. Betul. Karena bagi saya mungkin anjingnya itu kenapa bisa jadi juara Amerika Got Talent? Mungkin dia sering gatelan. Anjingnya. Beda lagi. Gaten. Oke, itu film pertama tentang film bagaimana hubungan antara manusia jangan sampai kalah sama anjing lah kata-kata. Film kedua apa kan? Iya. Sep. Enggak, gue cerita dulu bahwa film itu jeblok. Yang nonton berapa orang gitu? Sebenarnya kalau itu nggak usah dikasih tahu kita udah tahu kok. Makanya saya nggak nanya gitu. Tapi kan banyak, Habis itu naik tapi kereta kan lagi. banyak orang yang juga sudah tahu, Bang. Habis itu naik kereta lagi loh. Nah, mohon maaf, jeblok ini dalam arti Nggak laku. nggak laku akhirnya laku. Rugi. nggak balik modal dong Enggak ya? balik Nggak, sama pasti sekali. lah. Rugi gimana tuh teman yang narik itu ikhlas Ya, aja. tuh? biasa lah. Kalau udah rugi, Namanya itu bisnis pasti ya. ribut lah. Ya. Itu biasa kan. 100.000 nggak nyampe ya? Wah, orang itu anjing aja nggak mau nonton. Iya. Bahaya nggak? Bener loh. Iya. Males. Tak aja nggak mau. Udah. Oke, Cuman, jeblok. ya, cuman saya yakinkan sama mereka. Salah satu pelajaran yang bisa saya dapat itu adalah bahwa saya akhirnya mengerti infrastruktur film. Ya itu, Iya, betul. Kan? Jadi saya belajar dari situ. Saya mulai ngerti. Saya mulai ketemu dengan orang-orang yang betul-betul film. Iya kan? Karena dulu nyari orang yang bisa bikin film tuh gak gampang. Banyak scammersnya kan? Iyalah. Banyak banget penipunya. Oh iya itu di film itu harus tahu banget bagaimana budayanya Betul, seperti betul. apa. Kalau enggak dimainin. Dimainin. Banyak orang yang hancur di situ tuh. Jadi ketemu orang yang ternyata salah. memang bukan cuma masalah produksi aja, distribusi dan Semua, banyak banget. betul, betul. Saya akhirnya mengerti, saya ketemu sama orang yang tepat kan. Akhirnya saya ngobrol lagi sama teman-teman ini. Gini deh, kalau kemudian kita akhirnya cuma mengeluh, duit kita hilang semua. Oke. Ya kan? Gimana kalau kita bertaruh lebih besar lagi? Wah, ini yang nggak bisa ditata maksudnya ini nih. Tanggung nih, ya kan? Terus gimana ceritanya? Ya kan gini. Ya kan gue ceritanya tentang apa kerusuhan di Makobrimob. Gue punya hubungan sama teman-teman di Densus untuk cerita itu. Dan gue punya teman yang namanya Rudi Sujarwo. Saudara pada waktu itu. Anaknya Kapolri. Anaknya Kapolri. Dari Rudi Sujarwo lah kita ketemu dengan yang namanya Nikola Saputra. Oke. Bikinlah yang namanya Sep Patah. Itu udah all in itu. Main poker itu udah all in kita. Udah ini, wah. Terakhir ya. Alhamdulillah 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Pada waktu itu. Jadi ini Itu lebih kayak break point Doni tuh. Ya, Aditya Luar ya. biasa. Ya. Itulah kita bisa bagaimana Biasanya kita- produksinya di antara penonton 750.000 aja sebenarnya udah break Udah even break point. even point. Iya. 2,5 juta. 2,5 Jadi juta. disitulah Berarti udah sekarang lebih. kita tahu betapa hebatnya Nikola Saputra. Iya betul. Iya dong. Iya gimana? Karena dia nggak tahu di balik layar, nggak tahu dia yang di layar aja. Iya di balik layar ada siapa? Harusnya berarti waktu itu dia suruh memerankan jadi Marley, maksudmu gitu. Ini udah enggak Pak. Ini film yang Coba lain. misalkan Marley itu yang merankan Nikola Saputra maksudmu. Bukan. Tuh, kamu yang ngomong. Marley sudah. Ini film kedua. Iya. Saya patah. Saya per 2,5 juta. Wah, udah langsung berhasil lah Itu katakan. kan message sebenarnya Sep Patah Iya. itu ya kan. Apa yang pingin setelah Marley tadi hubungan antara manusia gitu ya? Bukan, Sep Patah itu kita bicara tentang bagaimana terorisme di Indonesia. Ya. Ya toh. Jadi kita pengen bicara dan di situ tuh orang nganggap bahwa pertamanya oh ini film tentang polisi. Apalagi sebulan sebelum film itu tayang ada kasus Sambo, Den. Iya. Kebayang nggak dicaci makinya gue ketika film itu dan didoakan, bukan didoakan aja. Bahkan di apa sih namanya? Disumpahin. IMDb itu yang rating film rating share, rating. diserbu tinggal 1. Dari 10 dari 10 angkanya gue dikasih cuma Review, 1 dia. review ya. Reviewnya Ya. cuma 1. Gara dibilang bahwa ini duitnya Sambo segala macam ya kan. Tapi ketika orang nonton mereka baru paham ya kan bahwa ini film drama sebenarnya tentang bagaimana seorang polisi terutama Densus kehidupan sehari-harinya. Iya. Ya kan. Jadi inti dari film itu tuh itu. Ya. Ketika orang bilang ini film baru pertama kali film polisi berbicara sebagai drama, bukan action. Bukan polisi sebagai hero. Ya kan, tapi polisi adalah manusia biasa, cuman kebetulan bajunya dia, tugasnya polisi. Oh, Gitu jadi loh. pernah ketika Mas Denny ini membuat film itu, kegelisahannya kira-kira ceritanya ini.
kira-kira ya, gue pengen bikin film kayak Titanic. Ya, karena itu ada unsur sejarahnya, ada unsur drama, tapi lebih kepada Jack dan Marley. Terus. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ya kan begitu? Betul. Kenapa memang harus ada kisah cintanya? Karena gue pengen Bumbu lah itu. bumbu. Karena anak muda sekarang kalau pengen tahu tentang film sejarah, mereka harus dikasih bumbunya. Iya betul. Iya kan? Kalau nggak akan nonton mereka. Kalau mereka nggak nonton, gagal message-nya. Jadi dokumenter juga jatuhnya. Jadi dokumenter, nggak ada yang nonton. Film G30 SPK itu ada percintaannya ya? Sebenarnya ada gerakan dari ibu-ibu. Itu ada dong. Itu kan gerakan 30 SPKK sebenarnya. Jadi ibu-ibu masak, lomba masak. Oke. Tapi bener loh, tapi bintangnya kan kemudian memang yang sangat ngetop banget di film Sayap-Sayap Patah itu. Antara Nicholas Saputra dan Ariel Noah. Dia Nah, yang menarik itu, satu lagi yang menarik nih. Ya kan? Gue kan bingung, nih terorisnya siapa yang wajahnya kayak teroris? Waktu itu, itu nggak kebayang. Pemilihannya gimana tuh? Semua wajah-wajah film itu kan protagonis, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ada misalnya jadi penjahat, tapi itu sebenarnya ganteng. Cuman di make up jadi ini, sama sekali nggak dapat. Kepikiran nggak ini semua yang orang biasanya Reza Radian? Nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Yayan Ruhiat itu jatuhnya bukan serem, tapi lucu. Nggak ada banyak. Iswadi Idris gitu. Siapa? Pemain bola. Waskito. Abdul Qadir. Belum ada kepikiran sampai Karena belum ketemu dengan Akbar kan? Belum. Iya kalau enggak mah pasti lu. Bukan lah. Akhirnya gue ketemu lah tetangga kecil gue dulu, Iwa. Iwake. Oh itu teman kecil. Iya, tetangga kecil waktu dulu di Rawamangun. Jadi kita kecilnya di situ. Oke. Ya kan. Nah, ketemu Iwa. Wak, bantuin gua. Apaan? Lu harus jadi teroris, Wak. Nah, kata Iwa, gua main film apa kan? Gua rapper kata dia. Iya. Gua rapper Dan katanya. Enggak, Wak. Lu kenapa milih gua? Wajah lu ngeselin, Wak. Dengan suaranya khas, masa sih, Den? Wajah gua ngeselin ya kata. Iya, Wak. Gua butuh wajah yang ngeselin orang seluruh Indonesia untuk jadi teroris. Karena kalau kemudian terorisnya nggak ngeselin, ya kan, gagal film gua, Wak. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Propaganda soalnya ini. Propaganda soalnya. Jadi mulailah Iwa akhirnya kemudian berlatih dan segala. Dan Iwa termasuk orang yang total banget ya. Iya kan, dia total banget. Dia bahkan dia bilang ceritanya 3 bulan sebelum film itu kita produksi, dia bikin kesal di rumahnya sampai istrinya kesal banget sama dia. Itu Iwa. Sampai ke bawah ke rumah. Sampai ke bawah ke rumah. Itu Iwa tuh. Oke. Jadi akhirnya muncullah yang teroris si Leong itu, yang akhirnya setiap Iwa ketemu sama ibu-ibu, ya, wah tolong gua jitak dulu ya, karena udah bunuh Nicholas Saputra. Dan yang menarik dari aktingnya Iwa di film Sayap-Sayap Patah itu, sampai ibunya sendiri kesal. Dia cerita sih Iwa ke gua, dia bilang, nggak usah temenan sama orang kayak gitu. Tapi susah Iwa tuh jelasin, saking totalnya. Jadi di mata ibunya dia anak durhaka ya? Jadi teroris. Saking aktingnya berhasil. Karena memang kalau lihat dari fisiknya aja udah beda banget. Kayak sorot matanya itu. Kan kita tahu Iwa lah. Iwa orangnya humble kan. Humble, humoris. Dan ada konyol kan. Konyol kan gitu. Tiba-tiba dia bisa menjadi seseorang yang menyeramkan, menyebalkan. Itu pakai guru acting atau apa itu? Nggak ada. Itu keluar dari Iwa sendiri. Karena dia sering nonton film ya. Dan dia akhirnya coba belajar sendiri bagaimana caranya acting. That's Iwa. Dan kehebatan Iwa itu dilanjutkan ke film ini yang terbaru. Kupu-kupu kertas. Bentar. Ini ada satu kopi punya siapa? Nih, yang ini ada teh. Mohon maaf ya. Ini saya tidak minum-minum nih. Kenapa? Saya curiga ini keringatnya kamu. Enggak dong. Ini punya kalian dari Chandra yang itu. Iya, ini teh. Enggak, gue pengen tanya. Ini sebenarnya mesin berfungsi nggak sih? Berfungsi. Masih ini nih. Waiters aku barista. Bunyiin dong. Bunyiin. Kok kopinya? Malah jatuhnya kayak ban. Depan belakang. Ini apa sih? Ini kompresor, Pak. Bukan pompa ban ini. Bukan. Ini mesin kopi. Udah ngobrol lanjutin. Dan kepercayaan ini akhirnya dilanjutkan untuk Mas Iwa, kepercayaan untuk di film Kupu-Kupu Kertas. Tentang apa itu kupu-kupu kertas itu? Jadi gini, jadi ketika kemudian semua orang teman-teman yang kemarin invest akhirnya mulai percaya lah bahwa dunia film itu bisa menguntungkan kan. Akhirnya gue bisa bikin film lagi yang kedua. Nah bikin film kedua itu pertanyaannya sekarang film apa kan gitu tuh. Nah akhirnya kepikiran, karena gue mungkin orangnya kontroversial kali ya. Iya.
belum pernah ada orang yang berani bikin film PKI. Kecuali film G30S PKI. Iya, tapi itu udah lama. Nunjuknya kenapa ke sana G30S? Kenapa gue nunjuknya? Dia kan PKK tadi. Nah, kebetulan ingat pada waktu itu Pak Jokowi pernah ngomong, ya kan, tolong bikinkan film PKI untuk generasi milenial. Ini dia, gue bilang, ya kan. Bikin judulnya Kupu-Kupu Kertas. Skenarionya 1 tahun pada waktu itu. Kita ganti 3 penulis, ya kan. Kita turunkan orang untuk riset. Ya kan? Sebentar. Ini kenapa sih? Lu dengerin apa? Ada apa di dalamnya? Kok nggak bunyi ya? Isinya, Pak. Itu diisi air Harus diisi dulu. Es batu. Es batu baru bunyi. Aku penasaran. Ini nggak ada bunyi. Dari apa dari tadi? Lanjut, santai. Jangan terganggu, santai. Kesusahan yang terbesar untuk membuat film film PKI tapi dari point of view milenial itu apa kesusahan utamanya? Mereka tuh sebenarnya kalau aku lihat sih anak-anak sekarang tidak terlalu concern dengan masalah dulu-dulu itu. Betul. Karena mereka pikirannya adalah ke depan, Betul. bukan Oke, jadi ke betul. belakang. Betul. Jadi kalau misalnya spion kenapa kecil ya karena kita hanya melihat ke belakang itu hanya Tapi kecil itu aja, tidak yang bisa depan. dihindari karena banyak pihak-pihak yang masih menggunakan itu untuk menyerang Betul. seseorang. Nah, ini nih. Ini beda lagi. Ini, Kita kalau tanya itu beda. backgroundnya kenapa Iya. film itu. Jadi gue belajar tuh dari namanya negara Rwanda. Oke. Ya. Rwanda itu tahun 94 pernah punya case yang sama dengan kita tahun Ya, 95. oke. Tahun 94 itu terjadi benturan 2 suku terbesar di sana, suku Hutu sama suku Tutsi. Oke. 1 juta nyawa melayang dalam waktu 3 bulan. Genosida, ya kan? Nah, yang menariknya pemerintah Rwanda sekarang setiap tahun bikin pagelaran kejadian itu. Ya kan? Dengan konsep bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Bukan suku Hutu yang benar, bukan suku Tutsi yang benar. Iya. Ya kan? Jadi begitu. Ditunjukkan bahwa kita pernah punya tragedi kemanusiaan. Oke. Dan mereka membiayai film-film bahkan ke Hollywood untuk bikin film tentang Rwanda dalam sisi tragedi kemanusiaan. Oke. Ada Hotel Rwanda, Iya. ya kan? betul. Itu dari hotel kan, bukan dari dia suku Hutu, dia Iya. suku Tutsi, bukan. Terus kemudian Sometimes in April yang di HBO. Itulah terinspirasi. Kita kan selama ini kan selalu menutupi jejak berdarah itu. Sehingga selalu digoreng sama orang. Oke. Iya kan? Nah seharusnya memang sejarah ini dibuka. Bukan dari bahwa PKI yang salah atau siapapun yang salah ya. Tapi bahwa inilah tragedi kemanusiaan. Korban terbesarnya adalah masyarakat yang tidak berdosa. Dan kita harus ingat itu. Dan supaya goal kita adalah itu. Jangan Bahwa ini sampai jangan kejadian sampai lagi. tragedi seperti ini terulang Terulang. lagi. Oke. Ya kan? Itu sebenarnya Kupu-Kupu Kertas itu punya message sebenarnya. Makanya nanti di akhir film Kupu-Kupu Kertas itu kita gambarkan pengungsian besar-besaran. Ya kan? Karena mereka lah korban paling besar dalam sebuah peristiwa itu. Bukan PKI, bukan NU, bukan siapapun. Kita itu hanya mainan politik sebenarnya pada masa itu. Kan itu. itu poin dari Itu Kupu-Kupu poinnya. Kertas yang akan udah tayang belum ya? Belum. Tanggal berapa? Mungkin insya Allah Desember kita dikasih. Kupu-kupunya udah kertasnya. Kertasnya menyusul. Nah, Iwa dipilih lagi. Ya karena mukanya ngeselin banget. Jadi Iwa lagi. Ya. ngeselin lagi dia. Ngeselin lagi. Iwa lagi. Ditambah 1 orang. Siapa? Akhirnya gua ketemu 1 orang yang wajahnya sama, ngeselnya sama Iwa. Oh Nah, iya. siapa Ya tuh? kan? Ini Reza Arab. Oh iya benar. Mata yang kayak gini. Oh, iya, Dan dia ngeselin banget kan. Juga orang yang kontroversial gue bilang, Rap sini deh. Ya kan, Oke. lu main. Dan dia juga bukan orang pemain film. Iya. Sama sekali nggak pernah belajar Iya, acting. Ya. Oke. Nah, yang ternyata dia itu all out sekali. Sama kayak Iwak tadi ya. Sama kayak Iwa. Dengan tiba-tiba gue ngeliat Reza Arab beda banget dengan ketika dia di medsos Iya, gitu. betul. Dia menjadi orang yang sangat konsisten. Dia menjadi totalitas banget. Ini kan nge-back ya, maksud memotret kejadian berapa tahun. Iya. Di Banyuwangi Tiga, kan ya? ini. Dan dia kan dekade. nggak ngerti. Anak seperti dia kan Iya, nggak nggak ngerti ngerti. tahun 65 kan. Iya. Dari situlah kemudian dia bilang, oh ternyata kita pernah punya kejadian seperti ini ya. Dan dia cerita ke teman-temannya, ya kan. Mulai belajar sejarah. Sudut pandang atau yang diambil poinnya itu kan di Banyuwangi kalau nggak salah. Di Banyuwangi. Itu memang real ada kan kejadian itu. Ada kejadian Ada. itu. Ada. Namanya oke. peristiwa di Dusun Cematuk. Bahkan monumennya ada. Namanya Monumen Pancasila Jaya. Di situ ada kuburan 3. Mereka sebut juga lubang buaya. Kuburan 3 tempat ngubur orang-orang Ansor yang dibantai oleh PKI pada masa itu. Ini tuh bukan dokumenter, ini tuh Bukan. film yang diilhami oleh kejadian. Ya, Yang- terilhami oleh kejadian. Iya, Ada peristiwa, cuman ada juga side ceritanya. Betul. Di lain selain supaya itu. menjadi ini. Supaya menjadi film, karena ada dramanya lah, memikat. Supaya Tapi kalau Denny Serdagani kalau buat judul unik-unik ya. Iya, kalau ini versi Dono Ini, tapi ini, yang ini. serius. Sayap Patah.
Kupu kertas. Paru-paru basah. Nanti ada nggak rencana bikin Puja-puji syukur. malu-malu kucing? Nah, kira-kira. Nanti jangan nanti sama kayak Marley tadi kan anjing gagal, kan kucing. Karena pengulangan suku kata dua kata baru gitu, malu. Nah kan Mungkin. jalan-jalan harusnya kaki. sama. Kenapa kok dikasih judul kupu-kupu kertas? Kenapa? Nah ini. Jadi kupu-kupu kertas itu menggambarkan pada masa itu orang-orang itu rapuh, Rentan gitu. rentan. Itu kan kupu-kupu kertas gitu. Iya. Kayak perahu kertas. Iya, rentan. Orang-orang Ya rentan. kan? Kebayang nggak, Bar? Akhirnya kita ketemu fakta bahwa kebanyakan korban itu sebenarnya bukan PKI juga. Tapi orang yang dituduh PKI karena orang ini punya masalah dengan orang itu. Misalnya punya hutang. Iya kan? Untuk menyelesaikan hutangnya dia PKI nih, selesai. Pada masa itu dituding PKI itu habis. Langsung. Biar nggak bayar hutang. Kayak zaman itu, kayak zaman Petrus, penembak misterius. Betul. Dan dicarikan yang pakai tato-tato gitu. Nanti mungkin terinspirasi tuh, bikin tuh film itu. Petrus. Judulnya apa? Tato-tato. Kurap-kurap Panu. Jangan, terlalu jauh. Enggak, maksudnya kurang dramanya, kurang message-nya apa kalau kurap-kurap Panu kan. Jadi untuk bagian itu nanti kurap-kurap Panu itu yang melakukan Petrus jadi Salep 88. yang belakang judulnya. Ini ada 4 promosi tuh mulai kombantrin. Oh iya, ini sudah kita kerjasama dengan Apotek ini. Nah, itu adalah nanti tanggal mulai Desember lah. Yang Desember ya? Desember nanti kayak jadi film Natal cocok ya. Iya, film Natal. Tapi saya ada yang satu yang penasaran. Apa? Dengan banyaknya kontroversi tersebut, kan banyak musuh. Iya. Anda tidak takut seperti Ade Armando, tiba-tiba ada yang ngegebukin? Enggak. Jadi beberapa orang yang selama ini aku tahu dia musuhku di media sosial. Ternyata Dia kalau ketemu- bikin nih. Gue mungkin nggak setuju sama Denny. Tapi gue suka dengan karyanya dan gue pasti akan nonton. Menarik nggak? Oh iya, itu. Bahwa karya itu bisa menyatukan orang yang berbeda pendapat luar biasa. Nah itu namanya seni, namanya musik kan menyatukan dunia juga. Betul. Prinsipnya. Nah itu menarik tuh Den. Itu harus menyatukan dulu tuh mandi kebu sama lekra sebenarnya. Iya. Jangan kalau kan masalahnya kalau seni itu tidak bisa di kotak-kotak. Betul. Seni adalah seni tetap gitu. Nah itulah gue berharap sebenarnya nanti itu pemerintah kita sebenarnya harus menjadikan seni itu sebagai duta persatuan. Iya kan? Film itu bagian daripada itu gitu loh. Tapi kayaknya kalau pengen diangkat Kalau jadi masalah duta, kita harus melakukan kejahatan tentang duta-duta, Kesalahan baru dulu, kita baru diangkat bisa duta. Nah Biasanya itu gitu. udah nempel tuh di masyarakat. Kalau udah bikin kayak gitu, salah ngomong Pancasila dijadikan duta Pancasila. Ini narkoba jadi duta narkoba. Tapi nggak bisa gitu juga. Buktinya suaranya bagus, duta malah jadi vokalis. Itu kan dia duta Charlie on Champagne. Ini Siregar. Oke. Kupu-kupunya udah kertasnya. Kertasnya menyusul. Nah, Iwa dipilih lagi. Ya karena mukanya ngeselin banget. Ini jadi Iwa lagi. ngeselin lagi dia. Ngeselin lagi. Iwa lagi. Ditambah satu orang. Siapa? Akhirnya gue ketemu satu orang yang wajahnya sama ngeselnya sama Iwa. Oh iya. Siapa tuh? Ini Reza Arab. Oh iya benar. mata yang